أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, umur yang panjang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kita mencoba-coba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, panutan terbaik bagi kita khususnya umat Islam. Semoga kita nanti semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini masih lanjutan di dalam kitab Ladzatul Ibadah. Awalu asbabi taqwiyatil iman. Sebab-sebab yang pertama tentang kuatnya keimanan kita. Apa yang menjadi sebab pertama bahwa iman kita itu bisa dianggap kuat? Maka ulama mengatakan tadabburul Qur'anil Karim adalah mentadaburi Al-Quran. Ini adalah merupakan awwalu asbabi taqwiyatil iman. Ini adalah merupakan sebab pertama agar keimanan diri kita semua, terutama di bulan suci Ramadan ini, menjadi kuat. Ingatlah saudaraku, bahwa sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqus saub. Bahwa sesungguhnya keimanan manusia itu usang laksana pakaian. Maka apa keharusan kita agar iman kita ini tidak usah laksana pakaian yang usang? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha ta'ala ayyujaddidal imana fi qulubikum. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaharui keimanan kita yang ada di dalam hati kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya disebutkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, anna lin nafsi atau inna lin nafsi iqbalan wa idbaran. Bahwa sesungguhnya jiwa manusia itu mempunyai iqbalan wa idbaran. Terkadang menerima, terkadang juga membelakangi atau menolak. Fa in aqbalat fahmilha 'alan nawafil. Kalau jiwa kita sementara menerima ajakan perintah Allah dan Rasulnya, maka bawalah jiwa kita untuk melaksanakan nawafil, amalan-amalan ibadah-ibadah sunnah. Tetapi wa in aqbalat wa in adbarat, namun ketika jiwa itu menolak, ingin berpaling, fahmilha alal faraid, maka
bawalah jiwa kita untuk melaksanakan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang fardu. Saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita di bulan suci Ramadan ini sebagai manusia biasa, pastilah iman kita itu fluktuatif, naik turun. Al-iman yazidu wa yanqus, kata Rasulullah. Iman itu naik turun, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurangnya keimanan kita disebabkan karena kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama menjelaskan awwalu asbabi taqwiyatil iman, sebab pertama kuatnya keimanan seseorang adalah tadabburul Qur'anil Karim, adalah mentadabburi Al-Qur'an Al-Karim. Alladzi anzalahu Allah Jalla wa Ala, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu, wa nuran yahdi bihi subhanah, dan sebagai nur, cahaya yang memberikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala man syaa min ibadihi, dengan Al-Qur'an tersebut kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Wala syakkah, kata ulama, bahwasanya tidak ada keraguan, anna fihi ilajan aziman, bahwa sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada sebuah terapi pengobatan yang amat sangat berharga. Lianna Allah azza wa jalla yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini adalah merupakan ayat yang harus kita tadabburi, yang harus kita hayati, bahwa sesungguhnya Al-Quran mengajarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu syifa'un, adalah merupakan obat. Ulama mengatakan syifa'un linufusina, obat terhadap penyakit yang ada pada jiwa kita. Ketika kita gelisah, ketika kita galau, ketika kita gundah gulana, maka kita harus senantiasa membaca dan mentadabburi Al-Quran. Inilah, kata ulama, termasuk salah satu sebab yang pertama agar keimanan kita menjadi kuat. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, bahwa sesungguhnya kana alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatadabbaru kitaballahi, Rasulullah SAW itu mentadabburi Al-Quran, wa yuraddiduhu ayatan wahidah, dan Rasulullah SAW wa yuraddiduhu wa waqaimun billail, Rasulullah mengulang-ulang ayat yang dibaca ketika Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail, terutama di bulan suci Ramadan. Hatta innahu fi ahadil layali, sampai pada suatu malam, qama yuraddiduhu ayatan wahidah, Rasulullah melaksanakan qiyamul lail, Rasulullah melaksanakan salat, dan Rasulullah mengulangi hanya satu ayat min kitabillah, dari Al-Quran. Wa huwa yusalli lam yujawizha hatta asbaha. Satu ayat diulang-ulang sama Rasulullah, tidak sampai melanjutkan kepada ayat berikutnya. Begitu Rasulullah mentadabburi ayat ini hatta asbaha, sampai mendekati waktu subuh. Bayangkan ayat apa yang dibaca oleh Rasulullah, yaitu wahya qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Inilah ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mendekati waktu subuh, diulang, direnungi. Coba bayangkan saudaraku-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita membaca Al-Quran, mentadabburinya, maka pasti kita mendapatkan iktibar, pelajaran yang besar, yang membuat hati kita ini hidup, yang membuat semangat kita beribadah kepada Allah semakin antusias. Tapi karena kita membaca Al-Quran tanpa mentadabburinya, terkadang kita hanya membaca hanya sebagai rutinitas belaka,
tetapi tidak berusaha untuk mengkaji dan mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran serta mentadabburinya. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan. Kemudian, wa kana alaihi salatu wassalam yatadabbarul Quran wa qad balagha fi dzalik mablaghan 'aziman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul amat sangat mentadabburi Al-Quran. Sehingga ada seorang sahabat Nabi qala ibnu Umair berkata kepada Aisyah, akhbirina bi'ajabi syai'in ra'aitihi, wahai Aisyah, informasikanlah kepada kami bi'ajabi syai'in ra'aitihi, tentang sesuatu yang paling menakjubkan, aktivitas yang Rasulullah lakukan yang pernah engkau saksikan, wahai Aisyah. Qalat, maka Aisyah menjawab, lamma kana lailatum minal layali, pada suatu malam, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah, berkata kepada Aisyah, zarini ata'abbadu al-lailata li rabbi, zarini ata'abbadu al-lailata li rabbi, tinggalkan aku wahai Aisyah, tinggalkan aku wahai istriku tercinta, aku ingin beribadah pada malam ini kepada Tuhanku. Fakultu, lalu aku menjawab, kata Aisyah, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, inni la uhibbu kurbak, aku amat senang dekat denganmu. Itu kata Aisyah. Aisyah ingin mendekat karena senang kepada Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan, zarini ata'abbadu al-lailata li rabbi, tinggalkanlah aku malam ini, biarlah aku beribadah kepada Tuhanku. Apa yang terjadi? Qalat, Aisyah berkata, falam yazal yabki hatta balla hujrah. Senantiasa Rasulullah SAW dalam qiyamul lailnya, dalam ibadahnya di keheningan malam, menangis sampai kamarnya dipenuhi dengan air mata. Bahkan Aisyah berkata, wa kana jalisan falam yazal yabki hatta balla lihyatah. Senantiasa Rasulullah selesai melaksanakan salat qiyamul lail, Rasulullah duduk berzikir, mentafakkur ayat Al-Quran, hatta balla lihyatah, sampai jenggot Rasulullah dipenuhi dengan air mata. Bayangkan, itulah aktivitas Rasulullah, penghayatan tadabbur Rasulullah yang amat sangat luar biasa yang perlu kita tiru. Qalat, thumma baka ballal ardu, bahkan Rasulullah menangis sampai lantai rumah itu basah. Faja'ahu Bilalun, lalu datanglah Bilal, yu'adzinuhu bis-shalah, untuk mengadzani Rasulullah melaksanakan salat, yakni yang dimaksud ini adalah salat subuh. Falamma ra'ahu yabki, tapi ternyata Bilal masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Qala ya Rasulullah tabaki, wahai Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Tapi apa jawab Rasulullah SAW? Qala afala akunu abdan syakura, bukankah aku ini termasuk hamba yang bersyukur? Laqad unzilat alayya al-lailata ayatun, kata Rasulullah, wahai Bilal, aku menangis, sesungguhnya tadi malam telah diturunkan kepadaku satu ayat. Wailul liman qara'aha, celaka, kata Rasulullah, liman qara'aha, bagi orang yang membacanya, walam yatafakkar fiha, tapi tidak mentafakuri isi kandungan ayat tersebut. Yang dimaksud ayat ini adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, bagaimana kita mampu menguatkan keimanan kita yang sedang naik turun? Maka tiada lain sebab yang pertama, kata ulama, adalah awal asbabi taqwiyatil iman tadabbur Quran. Kita membaca Al-Quran. Ilajukum fi aidikum, ilajukum fi anfusikum. Obatnya, terapinya ada pada diri kita ketika iman kita lemah. Jangan kita menunggu meminta bantuan orang lain. Ilajukum fi aidikum, ilajukum fi anfusikum. Obatnya ada pada diri kita. Ilajukum fil iqbali ala rabbikum. Obatnya ketika kita
menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilajukum fi dzikrillah, obatnya untuk meningkatkan keimanan kepada Allah adalah dalam berzikir kepada Allah. Ilajukum fi tilawatil Quran, obatnya, penyembuhnya ketika kita membaca Al-Quran dan mentadabburi isinya. Ilajukum fi luzumil masajid, obatnya adalah ketika senantiasa kita berada di masjid. Namun dalam kondisi kita sekarang ini, dalam menghadapi wabah COVID-19, kita dilarang untuk beribadah di masjid, terutama sholat berjamaah dan sholat tarawih. Cukuplah kita sholat di rumah sebagai bukti ketaatan kita kepada pemimpin kita. Kemudian, ilajukum fi hudhuri jumu'atin wal jama'at. Kata ulama, obatnya ketika iman kita lemah adalah ketika kita menghadiri sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ini juga tidak bisa kita lakukan dalam konteks sekarang ini. Kenapa? Karena mungkin ya wabah COVID-19 ini belum reda. Maka oleh karena itu biarlah kita menunggu redanya COVID-19 ini. Semoga ya ini semua menjadi pelajaran dan menjadi iktibar bagi kita semua. Kita di bulan suci Ramadan ini berusaha meningkatkan kualitas iman kita. Jangan sampai turun. Kalau turun, mari kita amalkan beberapa terapi yang diajarkan oleh ulama. Saya kira inilah hal yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به